Di situ gue pas posisinya di situ ya, setiap ngedenger ajan tuh panas, sumpah nggak bohong. Itu kenapa tuh? Kenapa bisa awalnya gitu? Selamat datang di channel Putra Ruhia. Didn't even get to cross. Sekarang nih kita mau ceritain pengalaman mistis kita. Yang horor-horor gitu. pengalaman yang sangat seram. Seram banget. Menegangkan. Nah mulai dari Us nih. Dulu tuh jadi si Us ini waktu SMA suka banget kesurupan tiap maghrib. Yang bener. Sampai habis sisa baru beres. Iya bro. Dia tuh kalau ada azan maghrib tuh dia cabut keluar rumah. Jadi dia pergi gitu naik motor-motoran gitu kan, jauh lah dari masjid gitu ya. Jujur di situ gue pas posisinya di situ ya, setiap ngedenger ajan tuh panas anjir. Sumpah nggak bohong. Itu tuh kenapa tuh? Kenapa bisa awalnya gitu tuh guys? Itu tuh karena awalnya dulu ya kan masih musim isi-isiman lah ya, isi-isian. Iya iya. Nah, Kacau. gue tuh iseng-iseng sama teman-teman gue suka pada pakai gitulah kebal kebal gitu, ilmu kebal. kebal. Biar kuat gitu ya. Dulu kan kalau dulu musim-musimnya kayak pemacan, tali merah. Iya. Tuh gue di situ gue isi-isi iseng-iseng kayak gitu. Nggak taunya yang nyangkutnya tuh jelek di gua. Iya. Ya sampai ya gitu. Gimana ya? Jadi apa-apa panas, hawanya panas banget itu sumpah, nggak bohong. Panas banget sampai ke badan-badan panas. Selama itu nggak pernah ibadah itu, sholat gitu Nggak pernah sama sekali. Pernah sekali. Pokoknya pernah. kalau masuk Lupa. situ panas ya. Panas pokoknya. Oh iya waktu itu juga sempat ada kejadian sekali nih si Uwis tuh disuruh sholat sama nyokap kan karena dia sering kesurupan. Di situ gue malas tuh, di situ gue Iya malas di sumpah. situ dia males terus. Pokoknya ada beberapa kejadian. Yang pertama tuh Uwis disuruh sholat di kamar. Nah kamarnya tuh ditutup. Pas nyokap gue masuk ternyata si Uwis lagi nonton TV. Terus nyokap gue cuma astagfirullahaladzim. Terus akhirnya dia liatin sampai dia sholat gitu ya. Tapi kesurupannya di mana aja? Paling sering. Maksudnya bukan kesurupan kali ya, muncul gitu ya. Iya muncul biasanya. Biasanya munculnya gitu. Ya kalau misalnya pertama ngedenger ajan iya. Muncul kemudian. Muncul. Terus udah gitu kalau sedikit ada yang bikin gua marah, kesel, muncul. Tapi yang kalau misalnya ninggalin sholat jangan diikutin ya, yang kayak gitu-gitunya. Tapi positifnya ada positifnya nggak buat kayak gitu? Ada sih buat ngejaga gitu. Oh ngejaga. Ngejaga badan, ngejaga dari orang-orang jahat gitu. Tapi negatifnya juga banyak Iya gitu. negatifnya Ya, banyak. lebih baik sih jangan diikutin ya. Iya lebih baik sih adalah yang lurus-lurus aja gitu ya. Aduh. Natural aja lah, istilahnya natural. Nah, tapi pas gue lagi iseng-iseman kayak gitu ya, iseng-iseng kayak gitu, taunya kampretnya mata batin gue kebuka cok. Iya bener dia mata batinnya buka. Hampir Apa yang dilihat? banyak bet anjing. Miskun, Misp, Misg. Itu di rumah tuh. Di rumah, di luar banyak banget gue. Yang di tempatnya nggak ada jadi ada kan ya. Sampai tiap hari malah hampir kayak gitu. Dan yang gue paling kagetnya tuh ya, waktu pas di kamar mandi, kampret itu anjing. Kenapa? Gue beres mandi kan, udah beres mandi mau ngambil anduk. Pas lagi nengok ke belakang gitu, posisi anduk di belakang kan, ada si Mr. P. Oh itu yang sama sebelah. Saya gue nemenin dia mandi. Anjing emang itu sumpah kagetnya luar Kalau biasa. pengen tahu mak, si Wisma itu penakut. Parah. Takut parah. Parah. Sama gue juga pernah. Tapi nggak tahu ya, pas semenjak kayak gitu, pas pakai kayak ising kayak gitu, seketika gue langsung berani aja. Apa-apa sendiri. Kecuali kalau ngeliat langsung kayak gitu, gue langsung manggil kakak gue. Iya sih mungkin karena tahu oh di sini nggak ada jadi aman. Iya. Oh iya. Terus dari yang gue kayak gitu mata batin tuh, lihat dari yang bagus sampai yang jelek kelihatan. Apalagi tapi ya kalau waktu pas kayak gitu tuh gue ada tuh paling sebel sama yang gue lihat tuh yang di rumah ada yang kayak dulu itu tuh yang Mr. G. Gimana? Itu di
mesin cuci Hmm. di situ. Di situ ada emang. Ada. Oh. Di situ gue hampir ada tuh. Abis maghrib, abis maghrib kalau nggak salah ya. Iya, abis maghrib gue langsung kesurupan ya. Iya. Kesurupan itu posisi gue lagi ada di atas di tempat mesin cuci. Mesin cuci pas banget. Pas banget di situ. Nggak tahu kenapa gue langsung tiba-tiba kesurupan. Mata gue langsung merah katanya. Iya. Nah jadi itu benar waktu itu si Wis matanya tuh nggak bisa kebuka. Ya sempet nggak bisa dibuka karena ada yang Mr. G itu pas gue lagi di atas di dalam mesin cuci. Nggak taunya itu si Mr. G itu mau masuk ke badan gue dan truk tapi tabrakan sama yang temen gue. Di situ langsung mata gue langsung merah atau kenapa aja. Terus itu gimana? Orang-orang orang rumah pada tahu? Tahu sampai nyokap bokap gue tahu. Dan si Wis tuh nggak bisa ngomong gitu pas di situ tuh Wis nggak bisa ngomong. Itu kejadiannya jam berapa? Kejadian maghrib posisi gue sama siapa tadi di tempat mesin cuci ya? Ya, si Jihan. Oh iya masih Jan. Oh, yang si papa bawa ke bawah. Lagi di atas. Lagi di bawah lagi di bawah. Iya lagi di bawah terus ke atas kan. Terus pas gue kemasukan itu si Jan itu langsung manggil nyokap gue, katanya gue kemasukan. Merinding Di situ posisinya pas gue kemasukan itu katanya gue mata pertama nggak bisa dibuka, nggak bisa ngomong ya nggak bisa ngomong. Dia cuma kayak ngasih isyarat gitu doang pakai jari gini. Nah serem iya banget itu gue mau Laksa. ngasih tahu di situ waktu pas gue posisi nggak bisa ini ya nggak bisa ngomong ya, gue pakai isyarat kayak gitu. Di situ jujur gue panik pertama panik takut iya karena pas di situ gue ngeliat si Mr. G sumpah serem banget asli, banyak bulunya gitu, bulu mata merah. Merinding kan? Nah posisi kejadiannya itu gue habis dari kesurupannya itu gue digotong ke sini ya katanya, posisinya pas di kamar ini, di situ gue banyak ngelihat dari Mr. G, Mr. P, Mr. K, Miskun. Sumpah di situ banyak banget asli. Mispi apa? Pens. Jujur di situ gue takut parah itu. Mispi. Goblok. Nah jadi cerita Wis sampai situ tuh akhirnya dia diobatin lah sama nyokap gua gitu kan, ada lah bantuan sama temen-temen gua juga. Beres. Nah sekarang lu gimana Ri? Pengalaman mistis gue ya. Pengalaman sis lu. Paling mistis. Pengalaman mistis gue sih waktu tahun 2017 gue masih kerja di satu minimarket Di mana tuh? di daerah Citerep. Jauh juga. Jauh dari rumah, sejam lah perjalanan dari rumah. Jadi waktu itu teh kebetulan gue bagian masuk malam, gue jaga berdua sama atasan gue. Dan pada saat jam 2 malam gue disuruh atasan gue buat ngecek barang. Itu ngecek barangnya sendiri tuh? Iya, istilahnya tuh SO, ngecek barang di gudang atas. Gue ngecek sendiri emang kan yang jaga berdua, jadi atasan gue di bawah jaga toko, takut ada yang beli, takut kemalingan juga. Jadi gue ngecek barang di atas sendiri. Pas bagian gue ngecek galon, gue hitung tuh galonnya tuh banyak banget, tinggi pokoknya banyak deh. Pokoknya gue ngitung galon, tiba-tiba gue ngedengar suara kaki. Gue mikirnya itu teh atasan gue. Iya. Itu suara hentakan kakinya kayak gimana tuh? Pokoknya hentakan kaki Kayak orang jalan apa kayak orang jalan. Oh, Gue iya. nengok, gue pikir itu atasan gue. Terus pas gue lihat ada, terus di situ gue merinding gue. Terus akhirnya gue ngitung lagi lah, nggak apa-apa dah. Memberanikan diri. Sebenarnya udah takut, cuman berani dah. Iya, tapi kalau mau tahu kita tigaan tuh di sini penakut. Cuman ya diberani-beraniin aja gitu. Terus akhirnya gue ngitung lagi,
tiba-tiba ada suara kardus kayak didorong. Gimana sih kayak kardus didorong? Akhirnya gue mikir itu teman gue lagi ngedorong kardus, tapi kan Gak kita jadi mungkin, berdua, gitu. nggak mungkin. Gue nengok, sedikit ragu sama takut nengok, kok nggak ada lagi kata gue. Terus akhirnya awas semakin merinding, semakin takut, semakin panik. Akhirnya gue lanjut hitung lagi kan. Pas gue hitung lagi, tiba-tiba tumpukan galon jatuh semua. Akhirnya gue lari ke bawah. Akhirnya gue langsung mikir, nanti aja deh pagi ngitungnya, ngapain subuh-subuh ngitung. Iya sih, tapi gue bingung juga sih kenapa tiap tempat tuh ada latar belakangnya dulu tuh, tempat ini apa Oh, iya. gitu, tempatnya. Oh, iya. Tempat kerja lu apa lu tahu gak? Atasan gue pernah ngomong, dia tahu dari warga sebelum jadi minimarket itu dulunya tuh tempat diskotik atau klub, tempat dugem. Si kasih. Kenapa? Dulu pernah ada kejadian di tempat itu sempat ditutup, tempat dugem itu ditutup karena ada kejadian pembunuhan. Memang berantai. Pembunuhan, pokoknya di tempat diskotik itu kayak perempuan dibunuh. Terus tempat pembunuhannya itu di gudang, pas di gudang, Pas di gudang. banget. Pas tempat banget di lu gudang gua. itu ya, berarti. Hitung barang, anjir. Iya, balik lagi. Bajunya beda ya. Jadi pas tadi mau ngedit video tuh videonya nggak kebaca. Akhirnya kita rekam ulang ya hari ini. Jadi lanjutannya Dari sampai mana nih? Sampai yang latar belakang toko. jadi latar belakang toko gua tuh dulunya adalah tempat diskotik, tempat dugem kayak gitu. Sempat ditutup karena ada pembunuhan, dan kebetulan pembunuhannya itu di tempat gudang gua. Tempat nyari waktu barangnya. pasin barang ya. Kalau cerita lu gimana, Kap? Kalau cerita gue mah, gue nggak pernah ada kayak nemuin sosok gitu-gitu. Gue paling kayak mendengar, ya kayak diganggu sedikit lah gitu, kayak kayak dia mau ngasih tahu gitu kalau dia tuh ada gitu. Contohnya kayak waktu gue nonton horor gitu, lagi Emang suka gitu sih kalau nontonnya, suka ada gangguan kayak gitu ya kan, udah gitu malam jam berapa ya, jam 2 mungkin ya, apa jam 1 gitu. Gue bertiga nih nonton. Terus Posisinya di mana tuh? posisinya tuh di ruang TV di bawah, ada di ruang, pokoknya itu ruang tengah lah gitu ya, ruang tengah rumah gitu. Dan ketika pas si Ai tidur, tinggal gue berdua sama Wis yang masih lanjut nonton. Nah tiba-tiba tuh ada suara kayak yang ngegaruk sofa gitu, kayak cakar-cakar. Iya, cakar-cakar kan. Rak gimana lah gitu lah, pokoknya suaranya kayak gitulah. Terus udah gitu gue tuh langsung kayak lihat-lihat gitu sama Wis kan. Terus udah gitu tuh gue ragu juga mau samperin apa jangan nih. Nah soalnya suaranya itu deket ruang TV, Tempat makan lah ya. Nah, di tempat makan gitu. Persis suaranya. Terus ya akhirnya diberaniin lah, pas dicek gitu ternyata tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, udah gitu tuh ya gimana ya, Dan waktu pas itu saking penasarannya gua meriksain satu-satu itu bunyi suaranya kayak gimana biar sama. Gue cek satu-satu dari bunyi suara di meja makan tuh, gue cobain kayak cakar-cakar gitu, beda suaranya. Terus di suara pintu, ada pintu tuh di dekat ruang makan, gue cobain cakar-cakar beda. Tapi pas terakhir gue cobain di sofa, itu suaranya percis sama banget suara cakar-cakarannya. nah iya berarti itu di sofa kan. Berarti di sofa. Deket banget itu posisinya sama tempat gua bertiga ini nonton gitu. Jadi pas di sofa dilihat nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada apa-apa, binatang pun dicek nggak ada gitu. Berarti kayak sosok tak terlihat gitu ya. Ya tak terlihat lah gitu. Tapi menunjukkan energinya dia. Udah sih, itu paling ada baru-baru kemarin tuh kayak gue lagi main game gitu malam-malam kan, sambil ngerokok kayak gini nih. Gue main, posisinya tuh gue lagi main sambil ngerokok gitu kan, di kamar ini gitu. Dan gue ngedengar suara cewek nangis gitu.
tepat banget kayak di kuping kanan gue gitu kan. Gimana ya? Gitu deh, pokoknya suaranya Aku kecil. nangis ya, Nah, suaranya kecil. Gue langsung kayak merinding gitu kan, gue langsung ngechat adik gue lah. Adik gue kan di bawah, temen gue posisinya udah tidur. Ya udahlah, akhirnya wis ke atas. Jadi biasanya kalau misalnya suara-suara kecil berarti deket gitu ya. Nah iya Kalau itu. misalnya suara jauh berarti deket. Suara kecil berarti jauh. Nah kalau suara kenceng berarti Jauh katanya. Jauh. Suara dekat itu suara kecil itu dekat. Dekat, suara Tapi kalau suaranya jauh gede itu. gede itu jauh. jauh. Katanya gitu. Segitu, Gitu makanya sih. gue merinding Cuma kemarin nggak tahu tuh. ya. Cuman yang gue bingung tuh kenapa banyak kejadiannya tuh selalu always di kamar ini. Emang kamar ini tuh selalu banyak misterinya. Nggak tahu kenapa ya, mistis. Oke guys, sampai di sini aja cerita mistis dari kita. Yup. Kalau kalian punya cerita mistis yang menurut kalian seram atau Menegangkan lah. menegangkan lah, Terus di komentar. nah ya pasti kita balas satu persatu kok, atau kita bisa dibahas juga ya kan. Begitu terus perjalanan kita. Selamat menikmati. Semoga kalian Terhibur. terhibur. Bye bye. Bye bye. Bye.